Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafa Anfil Ardiansyah. NIM saya 25111004406. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen dari zaman klasik hingga zaman saat ini. Perkembangan ilmu manajemen zaman klasik hingga saat ini. Daftar isi 1. Zaman klasik. 2. Zaman hubungan manusiawi. 3. Zaman modern. 4. Zaman globalisasi. 5. Zaman digital. 1. Zaman klasik akhir tahun 1800 sampai 1930. Fokus utama efisien dan produktivitas kerja. Pada masa ini, manajemen dianggap sebagai ilmu untuk mengatur pekerjaan agar seefisien mungkin. Organisasi diundang seperti mesin yang bisa diatur dengan dan struktur yang ketat. Aliran dan tokoh penting. 1. Manajemen ilmiah atau scientific management. Friedrich Taylor menganalisis cara kerja pekerja agar efisien. Contoh, pembagian tugas, teratur waktu kerja, dan pengawasan ketat. 2. Manajemen administrasi atau administrative teori. Harry Fayol merumuskan 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, wewenang, disiplin, dan kesatuan pemerintah. 3. Teori birokrasi. Max Weber menekankan struktur organisasi formal, aturan tertulis, dan hierarki jabatan. Ciri khas terfokus pada struktur, efisien, dan aturan yang laku. Tujuan menghasilkan produktivitas tinggi melalui sistem yang teratur. Zaman hubungan manusiawi tahun 1930 sampai 1950. Fokus utama peran manusia dalam organisasi. Peneliti mulai menyadari bahwa karyawan bukan hanya alat produksi, tapi juga dengan kebutuhan sosial dan emosional. Tokoh dan teori. Elton Mayo, eksperimen Hawthorne menemukan bahwa perhatian terhadap pekerja meningkatkan semangat kerja. Abraham Maslow, teori kebutuhan. Motivasi manusia terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan dari dasar sampai aktualisasi diri. Ciri khas muncul perhatian pada motivasi, komunikasi, dan kepuasan kerja. Tujuan meningkatkan produktivitas melalui hubungan kerja yang harmonis. 3. Zaman modern tahun 1950-an sampai 1980. Fokus utama pendekatan ilmiah, sistem, dan keputusan berbasis data. Manajemen mulai menggunakan matematika, statistik, dan komputer untuk membantu pengambilan keputusan. Aliran dan konsep penting. Pendekatan kuantitatif atau operation research menggunakan perhitungan ilmiah untuk menentukan keputusan paling efisien. Pendekatan sistem. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan kontingensi. Tidak ada satu cara terbaik tergantung pada situasi dan kondisi organisasi. Ciri khas data dan analisis digunakan untuk menentukan kebijakan. Tujuan membuat keputusan yang rasional dan efektif. Zaman globalisasi tahun 1980 sampai 2000-an. Fokus utama kualitas, persaingan global, dan kepuasan pelanggan. Perusahaan mulai bersaing di pasar internasional dan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Konsep penting. Total quality management fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Manajemen strategis, perencanaan jangka panjang untuk menghadapi persaingan global. Reengineering, mendesain ulang proses kerja agar lebih efisien. Ciri khas, inovasi, pelayanan pelanggan, dan daya saing global. Tujuan menjadi unggul dan kompetitif di pasar dunia. Kelima, zaman digital atau era industri tahun 2000 sampai sekarang. Fokus utama teknologi, data, dan kecepatan adaptasi. Teknologi digital mengubah cara perusahaan mengelola bisnis. Manajemen kini berorientasi pada transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Ciri dan tren modern. Penggunaan artificial intelligence, big data, dan Internet of the Things dalam manajemen. Sistem ERP dan CRM untuk integrasi data. Gaya kepemimpinan agile
fleksibel dan kolaboratif. Munculnya manajemen jarak jauh atau remote management dan digital marketing. Ciri khas berbasis teknologi kolaboratif dan cepat beradaptasi tujuan, efisien, inovasi, dan keunggulan digital dalam persaingan global. Sekian, terima kasih.